Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beribadah di bulan suci Ramadan. Kita berharap dan berdoa tentunya semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin di dalam melaksanakan ibadah puasa dari awal hingga akhir. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada teladan hidup kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwa fillah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya ada tiga kelompok manusia. Ada tiga kelompok manusia yang didoakan keburukan dan kejelekan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu apabila malaikat yang berdoa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan, sudah dipastikan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Apa ketiga kelompok manusia yang didoakan keburukan dan kejelekan oleh malaikat Jibril alaihissalam? Kelompok yang pertama adalah seseorang yang mendapati dan berada di bulan suci Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah merupakan syahrul maghfirah, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan itu hanya diberikan, dikhususkan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan, bulan penuh dengan maghfirah. Maka sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam mendoakan celaka, dan celaka bagi manusia, bagi seseorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan keluar daripadanya, bulan Ramadan meninggalkannya, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, ikhwan fillah rahimakumullah, ada tiga hal, paling tidak ada tiga hal yang menjadi ibadah yang kemudian itu menjadikan asbab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah puasa. Karena sesungguhnya puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan ini adalah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Dan puasa juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama. Maka berpuasa di bulan suci Ramadan menghapuskan dosa. Kemudian yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih kalau di bulan Ramadan itu, karena iman dan karena mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka setiap hari, setiap malam, siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail atau tarawih, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Kemudian yang ketiga adalah malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Maka manakala seseorang beribadah pada malam itu,
seseorang memohon ampunan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Bahkan kemudian malam itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya adalah seseorang yang beribadah di malam hari itu, apapun bentuk ibadahnya, maka dia seakan-akan beribadah seperti 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pantaslah kalau kemudian kita keluar dari Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihlah kita, kembalilah kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan suci Ramadan ini, manakala kemudian ada orang-orang yang tidak memanfaatkan momen-momen Ramadan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan maghfirah, kemudian dia menyia-nyiakan setiap harinya selama bulan suci Ramadan itu, pantas kalau kemudian didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ikhwa fillah rahimakumullah. Yang kedua, kelompok yang kedua yang didoakan keburukan dan kejelekan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan didoakan dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dan dia hidup bersama dengan orang tuanya tersebut, kemudian dia mati dan tidak masuk ke dalam surga. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang tua adalah salah satu kunci untuk suksesnya kita, bisa masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki seperti pintu tengahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang memuliakan kepada orang tua, dia akan memiliki pintu surga yang paling tengah. Ulama menjelaskan bahwa pintu tengah di sini adalah kedudukan surga yang tinggi. Maka kata Rasulullah, jika engkau mau, engkau bisa menyia-nyiakannya. Tetapi jika engkau pun menghendaki untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Ikhwan fillah rahimakumullah. Banyak sesungguhnya kisah-kisah, cerita-cerita bagaimana kesuksesan, kegagalan bahkan yang diambil dan didapatkan oleh seseorang ketika dia berbakti kepada kedua orang tua dan ketika dia durhaka kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya posisi kedudukan kedua orang tua kita itu adalah hal yang sangat-sangat berharga sekali, terutama kita bagi orang-orang yang beriman. Bahkan ketika orang tua kita sekalipun berbeda keyakinan dengan kita, maka berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan kewajiban. Selama orang tua tersebut tidak memerintahkan kepada kita untuk melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan hal-hal yang bersifat fundamental, yakni akidah dan ibadah. Maka kewajiban kita kepada kedua orang tua, kendati pun orang tua kita tersebut tidak seakidah dengan kita, adalah merupakan kewajiban. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan kewajiban, dan ketika kita hidup, tinggal, dan orang tua kita masih ada, atau salah satu di antaranya, apakah itu ibu ataukah itu bapak, maka kunci surga begitu dekat. Peluang surga untuk kita dapatkan begitu besar.
yakni dengan berbakti dan memuliakan kedua orang tua kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika seseorang menghendaki kehidupan sukses, kehidupan dunianya terlebih-lebih di akhirat, maka yakinlah, jadikanlah orang tua itu nomor satu. Ada sebuah kisah yang ini kisah memang kisah nyata dan banyak dilalui, dirasakan oleh kebanyakan orang. Salah satu di antaranya adalah bagaimana seorang pengusaha baja, pemilik PT Artagraha, seorang pengusaha sukses, ketika ditanya oleh seseorang, apa yang menjadi kunci kesuksesan Anda sebagai pengusaha? Apa yang beliau jawab? Beliau jawab dengan singkat, jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu akan seperti raja. Dan kita sering mendengar ucapan-ucapan itu. Kita sering mendengar ungkapan-ungkapan itu. Dan itu memang real dan nyata. Bahwasanya ketika kita memuliakan orang tua, menjadikan orang tua itu ibarat raja, maka rezeki kita pun akan terus mengalir. Rezeki kita pun, kehidupan dunia kita pun insya Allah akan seperti raja. Dan itu sudah banyak dialami. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan lawannya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwan fillah rahimakumullah. Begitu penting kedudukan kedua orang tua. Janganlah kemudian kita untuk mencari sebuah keberkahan, untuk mencari sebuah kesuksesan, datang ke tempat-tempat jauh, datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat, menemui orang-orang yang dianggap soleh, kemudian meminta doanya dan berdoa di tempat-tempat keramat tersebut. Sementara orang tua yang sudah jelas-jelas keramat hidup dalam tanda kutip tidak pernah kita sambangi, tidak pernah kita datangi, tidak pernah kita mintai doanya. Wallahi ikhwani fillah, itu akan menjadi sia-sia manakala orang tua kita disia-siakan begitu saja, sementara kita pergi jauh-jauh untuk mendapatkan kesuksesan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang apabila disebutkan namamu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, dia tidak bersolawat kepadamu. Nah, itu kemudian kelompok yang ketiga yang didoakan keburukan dan kejelekan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Karenanya kita sebagai orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, kita nantikan pertolongan, mengaku kita umatnya, maka jangan segan-segan kita untuk bersolawat. Maka ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian jawab kita. Karena sesungguhnya solawat yang kita bacakan, bukanlah semata-mata untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berbalik kepada diri kita sendiri sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkat pengorbanannya, berkat cucuran keringat dan darahnya, dinul Islam sampai ke pangkuan kita pada saat ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka jangan bosan-bosan, jangan segan-segan kita untuk terus bersolawat, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka ketiga kelompok tersebut yang didoakan keburukan dan kejelekan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan kemudian diaminkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita masuk ke dalam salah satu di antara ketiga kelompok tersebut. Kita berharap dan berdoa semoga kita menjadi orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan ini. Kelak nanti kita keluar dari bulan Ramadan, Ramadan meninggalkan kita, kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berdoa dan berharap kehadirat Allahur Rabbul Izzati wal Jalalah.
Kita menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa berbakti dan memuliakan kedua orang tua kita. Ingat ikhwani fillah, hukum kausalitas atau hukum sebab akibat akan terjadi. Atau dalam istilah sederhananya adalah hukum karma. Manakala kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita memuliakan kedua orang tua kita, maka sesungguhnya anak-anak kita pun kelak nanti akan berbakti dan memuliakan kita selaku orang tua. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ikhwan fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin serta kesehatan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.